Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Siti Kamala, nomor induk mahasiswa 220104010155. Kali ini saya akan membawakan video dalam memenuhi tugas middle test sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS tentang mind mapping sejarah dakwah. Sebelumnya saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan video kali ini. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. A. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah, yang berarti pohon. Salah satu alasan terpilihnya kata yang bermakna pohon ini barangkali karena sejarah mengandung konotasi genealogi, yaitu pohon keluarga, yang menunjuk kepada asal-usul sesuatu marga. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh, yaitu yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berasal dari kata Yunani historia. Kini, kata sejarah, history, dan tarikh telah mengandung arti khusus, yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan dakwah secara etimologis atau lugatan berasal dari kata da'a yad'u da'watan. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyuruh, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. B. Ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah mengingat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai, setidaknya ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu yang pertama, peneliti yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Sebenarnya, pendapat di atas tidak berlawanan kalau kita merujuk kepada salah satu dari dua makna Islam, yaitu makna umum dan makna khusus. Jika kata dakwah tidak dikaitkan dengan kata lain, maka sejarah dakwah yang dimaksud adalah umum, mencakup dakwah seluruh rasul, dan dimulai sejak rasul pertama diutus untuk manusia. Apabila kata dakwah dihubungkan dengan kata Islamiyah menjadi dakwah Islamiyah, maka yang dimaksud adalah sejarah dakwah yang dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. C. Fungsi sejarah dakwah. Tentunya ada beberapa fungsi ketika kita mempelajari sejarah dakwah, antara lain yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. 2. Mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. 3. Menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Yang keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. 5. Untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Yang keenam, mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah.
atau telah berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru. Yang ketujuh, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. D. Sejarah dakwah dalam Al-Quran. Sejarah dalam Al-Quran adalah sejarah yang mengungkapkan tentang siklus kehidupan dan sunnatullah yang tidak pernah berubah. Al-Quran selalu mengungkapkan pertarungan antara hak dan batil yang pada akhirnya kemenangan yang lebih diartikan dengan kesuksesan meraih sesuatu yang dicita-citakan di dunia. Kemenangan menurut Al-Quran adalah kekuatan mempertahankan keistiqamahan dan ketegaran prinsip tauhid sampai ajal menjemput. Dalam Al-Quran banyak bercerita kepada kita tentang tingkah pola umat manusia terdahulu yang akhirnya mendapatkan azab dari Allah dan bagaimana kiat-kiat para muslihun atau reformis pada zamannya untuk menyelamatkan masyarakat dari azab Allah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindak kejahatan dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Pada waktu itu, kehidupan mereka sangat keras, hidup bersuku-suku, dan suka berperang. Masyarakat Arab kehilangan kendali. Tidak ada panutan yang dapat menuntun ke arah kebaikan. Yang ada hanyalah kehidupan jahiliyah. Perilaku masyarakat senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengenal peri kemanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Kaum wanita dipandang makhluk yang lemah dan hidup tertindas di bawah kekuasaan kaum pria. Bahkan bila bayi lahir wanita maka akan dikubur hidup-hidup. Mereka menyembah berhala dan kalau sudah jemu atau bosan, berhala itu pun diperjualbelikan. Menurut mereka, sikap kejujuran adalah merupakan suatu keanehan bagi mereka, sedangkan kemunafikan menjadi hal yang biasa dan perzinaan minum-minuman keras, berfoya-foyaan merupakan kesenangan bagi orang-orang jahiliyah. Mencuri dan merampok merupakan bagian dari kehidupan mereka. Bagi mereka, yang penting adalah hidup untuk makan, sekalipun harus mengorbankan orang lain. Peradaban mereka sendiri tidak berkembang dan hidup dalam kebodohan. Keadaan semacam itu dapat diselamatkan dengan lahir dan tumbuhnya agama Islam di Jazirah Arab. B. Kondisi politik. Secara global teritorial, Arab merupakan negeri yang terletak di semenanjung Arab yang dikelilingi 3 lautan, yaitu Laut Merah di barat, Samudra Hindia di selatan, dan Teluk Persia di sebelah timur. Letak geopolitik ini berdampak signifikan pada kondisi sosial bangsa Arab. Negeri Yaman misalnya, diperintah oleh bermacam-macam suku dan pemerintahan. Yang terbesar adalah masa pemerintahan Tababi'ah dari kabilah Himyar di bagian timur Jazirah Arab, dari kawasan Hira hingga Irak, yang ada hanya daerah-daerah kecil yang tunduk kepada kekuasaan Persia hingga datangnya Islam. Raja-raja Munazirah yang sama sekali tidak berdiri sendiri dan tidak merdeka, tetapi tunduk secara politis di bawah kekuasaan raja-raja Persia. Bagian utara Jazirah Arab sama dengan bagian timur, karena di daerah itu juga tidak ada pemerintahan bangsa Arab yang murni dan merdeka. Semua raja di sini tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Raja-raja Ghassanah semuanya serupa dengan raja-raja Munazirah. Sementara itu di tengah Jazirah Arab, di mana terdapat tanah suci Mekah dan sekitarnya,
kaum Adnaniyin menjadi penguasa yang independen, tidak dikuasai oleh Romawi, Persia maupun Habasyah. Allah telah menjaga kehormatan tanah dan penduduk di sana. Bahkan sejak masa imperialisme Barat yang menjajah dunia Islam, tidak ada yang bisa menguasai negeri suci ini karena Allah telah menjaga kesuciannya. C. Kondisi ekonomi. Perekonomian bangsa Arab secara umum tidak bermakna apa-apa kecuali negeri-negeri yang ada di daerah Yaman. Yaman adalah negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu juga telah berkembang industri seperti industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan baju besi. Akan tetapi mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan kepada Allah. Karena kekufuran itu, Allah pun menghancurkan bendungan Ma'rib itu. Sementara itu, mayoritas kabilah Adnan tinggal di tengah gurun pasir dengan rumput yang sedikit. Untuk mengembala domba, mereka hidup dari susu dan dagingnya. Sedangkan kaum Quraisy yang tinggal di tanah suci mengandalkan perekonomiannya dari berdagang. Pada musim dingin, mereka berduyun-duyun ke Yaman untuk berdagang, dan ketika musim panas, mereka memilih Syam sebagai tujuan perdagangannya. Orang-orang Quraisy ini hidup dalam kemakmuran, berbeda dengan kabilah-kabilah lainnya yang rata-rata hidup susah dan menderita. D. Kondisi sosial. Fase kehidupan bangsa Arab tanpa bimbingan wahyu ilahi dan hidayah sangatlah panjang. Oleh sebab itu, di antara mereka banyak ditemukan tradisi yang sangat buruk. Berikut ini adalah contoh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah. Perjudian atau maisir. Ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab seperti Mekah, Taif, San'a, Yatsrib, dan Dumat al-Jandal. Minum arak atau khamar dan berfoya-foya. Meminum arak ini menjadi tradisi di kalangan saudagar, orang-orang kaya, para pembesar, penyair, dan sastrawan. Di daerah perkotaan inilah istibda, yaitu jika istri telah suci dari haidnya, sang suami mencarikan untuknya lelaki dari kalangan terkemuka, keturunan baik dan berkedudukan tinggi untuk menggaulinya, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jika seseorang suami mengetahui bahwa anak yang lahir adalah perempuan, karena mereka takut terkena aib karena memiliki anak perempuan, membunuh anak-anak jika kemiskinan dan kelaparan mendera mereka, atau bahkan sekedar prasangka bahwa kemiskinan akan mereka alami. Bertabarruj atau bersolek, para wanita terbiasa bersolek dan keluar rumah sambil menampakkan kecantikannya, lalu berjalan di tengah kaum lelaki dengan berlenggak-lenggok agar orang-orang memujinya. E. Kondisi agama. Bangsa Arab umumnya mempunyai kedua perasaan tersebut. Perasaan yang pertamalah yang mendorong bangsa Arab mengabdi kepada Allah dan mengakui jualah yang menjadikan langit dan bumi, memberikan rezeki, dan sebagainya. Sedangkan perasaan kedua yang mendorong mereka menyembah berhala, karena awalnya mereka menganggap bahwa berhala adalah alat penghubung menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun pada akhirnya mereka meyakini bahwa dalam berhala itu memiliki kekuatan sendiri. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu konsepsi dan posisi sejarah dakwah. A. Tata cara dakwah Rasulullah, yaitu kunci kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Menurut Muhammad Nasir dalam kitab Fiqhut Dakwah menyebutkan ada dua penghubung antara pendakwah dengan orang yang didakwahi, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang sifat-sifat tabiat dan kecerdasan. Yang kedua, rasa mawaddah atau cinta yang ikhlas terhadap umat. Yang kedua yaitu tahapan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan atau tahapan tazkif.
Pada tahapan ini, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat Rasulullah, dimulai dari istri beliau dan sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah selesai mengajak kerabat terdekat, Rasulullah mulai menyeru masyarakat untuk memeluk agama Islam dengan berkeliling mendatangi rumah mereka. Yang kedua, tahapan interaksi dan perjuangan politik atau tahapan tafa'ul. Memasuki tahap ini, mulailah terjadi benturan atau istidam antara iman dengan kekufuran di masyarakat, pergesekan atau ihtikak antara ide-ide yang benar dengan ide-ide yang rusak. Dan pada tahapan ini dimulai juga orang-orang kafir Quraisy melawan dakwah dan menyakit Rasulullah SAW dan kaum muslimin dengan berbagai cara. Yang ketiga, tahapan penerimaan kekuasaan dan penerapan hukum, tahapan istilam atau istilam al-hukmi. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, para pemimpin dan mayoritas negeri telah siap menerima Islam sebagai pedoman hidup mereka, sebuah peradaban yang berpijak pada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Standar perbuatan atau miqyasul amal dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal haram, dan makna kebahagiaan mereka yaitu mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Rasulullah membangun dan mendirikan kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam secara menyeluruh. Masyarakat yang kokoh inilah yang siap membangun peradaban risalah Islam ke seluruh dunia, yang akan membangun peradaban Islam yang jaya dan menjadi adidaya di dunia dengan dakwah dan jihad. Oleh karena itu, dengan bukti kesuksesan dan keberhasilan yang jelas dicapai oleh Rasulullah SAW dalam perjuangan beliau, di samping tuntunan dan tuntutan kita semua meneladani perjuangan beliau setiap saat, maka tidak ada jalan untuk mengembalikan kedaulatan Islam di muka bumi ini selain jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. B. Metode dakwah Rasulullah SAW. Metode dakwah Rasulullah SAW menurut wahyu ilahi dapat diaplikasikan dalam 6 metode, yaitu metode personal, metode pendidikan, metode diskusi, metode penawaran, metode misi, dan metode korespondensi. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu sejarah dakwah Rasulullah SAW. Pembahasan yang pertama, sejarah dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Muhammad sering menyendiri atau berkhaluwat di Gua Hira sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut diyakini sebagai pembukaan dari risalah penutup yang abadi. Yang pertama, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi diangkat menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi di bulan Juli tahun 610 Masehi bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira di Jabal Nur sebelum utara Mekah. Surat yang pertama kali turunnya itu Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5. Kemudian turun Quran surah Al-Mudaththir yang berisi perintah agar Nabi Muhammad berdakwah. Mulailah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini berdasarkan surah Asy-Syura ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Pada periode sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad berdakwah selama lebih kurang 3 tahun. Kerabat Nabi yang menerima dakwah atau yang lebih dikenal as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama masuk Islam, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Pusat dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi di rumah Argam bin Abil Argam. Beliau berjuang keras tanpa mengenal lelah meski begitu banyak ancaman dan kecaman terhadap diri.
keluarga dan sahabat beliau, dakwah sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Setelah turun ayat ini, mulai Nabi dakwah terang-terangan di Bukit Syafa. Dakwah ini langsung ditentang oleh pamannya Abu Lahab. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Lahab. B. Rasulullah berdakwah di Mekah. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, beliau menerima wahyu secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan di Mekah disebut surat Makkiyah yang meliputi 89 contohnya seperti surah Al-Fatihah, Al-Kahfi, Maryam, dan lain-lain. Rasulullah berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Nabi Muhammad melakukan dakwah atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun lama, mulai dari tahun pertama kenabian hingga keturunannya surah Al-Hijr ayat yang ke-19 ayat yang ke-94, karena surah Al-Hijr ayat yang ke-94 mengandung perintah agar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Lewat dakwah secara terbuka itu, ada beberapa tokoh terkenal yang akhirnya masuk Islam seperti Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan tokoh terpandang di kalangan kaum Quraisy. Namun sebelum banyak yang masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah mendapatkan perlakuan keji dari penduduk Mekah. Tidak semua penduduk Mekah menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. C. Dakwah Rasulullah di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau tiba di Madinah pada tahun 12 Rabiul Awal. Menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi, setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kadar-kadar perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah dan memetakan pertahanan dan sosial. Untuk menjaga stabilitas Madinah, yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah SAW membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, diantaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pemimpin negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan 2 kaum muslimin, yakni muhajirin dan ansar. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukaan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. 4. Membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Melansir sumber belajar Kemdikbud, Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar Madinah yang menjadi salah satu cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. Hijrah ke Madinah. Usai Bai'atul Aqabah kedua, kaum Ansar pun kembali ke Madinah. Mereka sangat antusias menunggu dan mengharap kedatangan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sementara itu, kaum muslimin yang mendengar kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan Ansar juga sudah siap berhijrah ke Madinah. Faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Yang pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau SAW dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu, Rasulullah senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Mekah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habsyah, Taif, dan kemudian ke Madinah.
Kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Nash Bai'atul Aqabah kedua, yaitu kaum Ansar berjanji akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri mereka. Ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagai besar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta sehingga mereka tidak mempercayainya. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lainnya yang mau menerimanya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pembahasan A. Pendahuluan sekitar Futuhat. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah, karena sebelum meninggalnya beliau telah meninggalkan kadar-kadar yang tangguh yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengerahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahkan jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Upaya para sahabat dan generasi selanjutnya dalam menyebarkan Islam dalam bentuk perluasan wilayah dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Sebelum berbicara tentang Futuhat, kita akan mengkaji terlebih dahulu motif terjadinya Futuhat. Kalau kita melihat sejarah panjang penyebaran Islam ke seluruh dunia, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama dari Futuhat bukan untuk memaksa orang lain memeluk agama Islam, tetapi dalam rangka mengamankan jalan dakwah dan menyingkirkan penghalang sampainya dakwah ke tengah-tengah masyarakat, serta menyelamatkan manusia-manusia lemah yang tersesat dari kungkungan Romawi dan Persia. B. Perkembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan ilmu ke daerah sekitar Mekah dan Madinah sudah dimulai sejak periode Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus orang yang bertugas sebagai tenaga pendidik di perkampungan. Di antaranya adalah Raja yang dikirim ke Abdul dan Korah dengan tugas mengajarkan penduduk ajaran Islam. Utusan ini melibatkan 10 orang sahabat, tetapi dalam perjalanan mereka dihadang oleh Bani Lihyah lalu dibunuh. Hanya 2 orang yang selamat dari pembunuhan, tetapi mereka ditahan, dijual kepada Quraisy lalu mereka dibunuh di sana. C. Ciri-ciri umum dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang 1. Kadar-kadar terbaik. Rasulullah telah memimpin pemerintahan Islam selama 30 tahun. Kekuatan iman yang ada di dada mereka menciptakan motivasi yang kuat untuk melakukan aktivitas dakwah keluar Jazirah Arabia. Motif dakwah tersebut membuat kaum muslimin tidak pernah lelah melakukan perjalanan panjang membuka negeri demi negeri untuk menyiarkan Islam. Aktivitas mereka tersebut di dalam sejarah Islam dikenal dengan Futuhat Islamiyah. Yang kedua, sarana terbesar dakwah masa ini kurang lebih 30 tahun adalah pemerintahan dan kekuasaan. Lewat media pemerintahan, para khalifah menentukan kebijakan dan strategi dakwah baik untuk masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. Yang ketiga, Futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti perluasan pemikiran Islam. Mayoritas penduduk yang didatangi oleh kaum muslimin memeluk Islam karena pilihan mereka. Mereka memandang kaum muslimin bukan sebagai hantu yang menakutkan, tetapi ibarat kapal menyelamat yang siap membawa mereka ke pulau impian. Yang keempat, kesibukan kaum muslimin membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. D. Unsur-unsur pendekatan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Dai. Pengganti Rasulullah SAW adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi ini berperan sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus berperan sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Para dai pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Merekalah yang berperan dalam dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, dan merekalah yang menggantikan Nabi dalam menjadi seorang kepala negara. Sehingga corak dai pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah al-ulama wa al-umara. Mad'u. Kondisi mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bersifat ijabah, karena pada masa Rasulullah SAW sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Khulafaur Rasyidin hanya tinggal meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah, namun masih banyak umat yang belum menerima Islam sebagai agamanya, seperti orang-orang Quraisy dan Yahudi, sehingga mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin bercorak ijabah dan ummah.
Yang ketiga, materi. Materi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah akidah, syariah, dan muamalah. Adapun akidah dengan cara mentauhidkan atau mengesahkan Allah, sedangkan syariah dengan diajarkannya tata cara tentang berwudu, sholat, dan membaca Al-Quran. Adapun muamalah, yang itu dengan ditetapkannya zakat bagi orang-orang muslim yang diserahkan kepada Baitul Mal dan pajak bagi orang-orang non-muslim. Metode. Secara umum, metode pengembangan dakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin yaitu pertama, konsolidasi dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya kaum muslimin. Hal ini dilakukan melalui pengiriman dan penyebaran para cendekiawan sahabat di kalangan para sahabat besar ke wilayah-wilayah kekuasaan yang semakin luas. Kedua, melalui upaya futuhat, yakni proses penyebaran, penghadiran, dan penyampaian risalah-risalah Islam ke daerah-daerah tertentu dengan tidak memaksa masyarakat atau dengan demikian banyak daerah yang mengakui dan memasuki Islam tanpa paksaan melainkan atas dasar kebebasan, kesadaran, dan pilihan nuraninya. Kedua, langkah pengembangan metode dakwah strategis Khulafaur Rasyidin ini. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. A. Pemikiran dan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa selama hampir 1 abad. Selama rentang waktu tersebut, dinasti ini dipimpin oleh 14 khalifah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, 9 Yazid bin Abdul Malik, 10 Hisham bin Abdul Malik, ke-11 Walid bin Yazid, ke-12 Yazid bin Walid, ke-13 Ibrahim bin Walid, 14 yang terakhir Marwan bin Muhammad. Adapun sumbangsih pemikiran yang menghiasi kemajuan peradaban yang dicapai oleh dinasti Umayyah selama 89 tahun berkuasa adalah sebagai berikut. A. Bidang politik atau pemerintah. B. Bidang keagamaan. C. Bidang ekonomi. D. Bidang ilmu bangunan atau arsitektur. E. Bidang sosial. F. Bidang militer. G. Bidang pendidikan. B. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengembangan pemikiran dan peradaban Islam. Konsep dasar kebijakan pemerintah Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat pada pidato pertamanya sehari setelah ia dilantik sebagai khalifah. Sesungguhnya aku berpesan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan, serta meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kalian dari ketakwaan kepadanya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut. A. Sumber hukum kebijakan Umar bin Abdul Aziz. B. Kebijakan keuangan Umar bin Abdul Aziz. C. Pembenahan pengelolaan keuangan negara. D. Kebijakan di bidang politik dan pemerintahan. E. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. C. Analisis terhadap kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui teori Tobel Movement. Secara konseptual, yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pondasi pemerintahan adalah menjadikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah yang merujuk pada Al-Quran As-Sunnah, keputusan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan juga ijma ulama. Hal itu dituangkan dalam beberapa kebijakan yang beliau buat selama menjabat sebagai khalifah, seperti bidang keuangan, negara, politik, dan pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Pada era sekarang, dan yang akan datang, kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz akan tetap relevan dan cocok untuk diterapkan karena bersumber kepada Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, apalagi dengan munculnya isu-isu global dan realitas yang terjadi pada masa sekarang seperti hak asasi manusia, gender, perdagangan manusia, korupsi, kolusi, nepotisme, dan yang lainnya. Sekian video mind mapping dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.